Bang, cuma izin disapa, saya sapa dulu murid barunya ya. Ya, tapi jangan yang punya prinsip ini. Siap. Tuhan turun di alam dubur. Alam kubur. Siap. Siap. Oke, Tuhan. Ines silakan buka mute-nya. Kristen ya. Iya, saya Kristen. Anggi juga Kristen ya, Anggi ya. Anggi, ya udah sama Ines saja. Ini murid baru Bang Zuma, silakan. Bu Ines, silakan Bu. Ada yang mau ditanggapi soal tadi yang turun-turun itu ternyata turunnya adalah si iblis. Lanjut Bu. Mohon maaf ya, ternyata Anda nggak sopan ya. Mulut Anda itu kayak nggak mengajari tentang keislaman gitu. Siapapun Anda, saya lagi agama bahas apapun Bible. Anda, nggak usah Anda bawa-bawa agama orang lain gitu. Kalau Kenapa Anda nggak takut? percaya, sudah, tidak usah dipercayai. Takut agamanya dibahas. Takut Iya kan, sarang menurut iblis ketahuan Islam gitu. kan, kalau agama Anda itu agama yang damai, ya kan? Nggak usah dibahas tentang agama orang lain. Buat Gitu. toleransi dong. Anda Begitu. itu bukan yang suka ini kan, intoleran kan? Anda sedang mewakili siapa ngomong kayak gitu? Saya nggak mau Yesus siapa-siapa. Yesus Saya melihat mengatakan Anda itu tidak beritakanlah pribadi Injil yang kepada baik. seluruh makhluk. Ya, Anda saya nggak mau lihat dengarkan itu. banyak kok yang Muslim yang baik, omongannya baik. Bicaranya Yesus, baik, nggak seperti Yesus baik Anda nggak loh. bicaranya? Yesus pernah nggak sopan kepada ibu kandungnya? Kutanya dulu kau. Iya, sangat Di baik mana? Di menurut mana saya. Yesus pernah Pribadi sopan saya sama kan ibu kepercayaan kandungnya? nggak bisa dipaksakan Tunjukkan dalilnya. loh. Anda percaya sama Nabi Anda, Tunjukkan saya dalilnya di percaya mana sama Tuhan Yesus saya, nggak pernah usah sopan dipaksakan. kepada ibunya. Mau apapun Anda bilang bahwa Di Tuhan mana Yesus pernah sopan ke ibunya? Coba tunjukkan dalilnya. Hah? Di mana? Di mana Yesus pernah sopan kepada ibu yang melahirkan dia? Tunjukkan dalil. Gak usah kau buka kameramu. Gak ada yang pun suka itu. samamu. Sudah nggak perlu Kau bilang tunjukkan Yesus, kepada Yesus. saya. Siapapun itu, Tunjukkan kepada saya di mana Yesus pernah mengajarkan akhlak yang baik. Terutama kepada ibunya. Tunjukkan. Yesus malah mengajarkan membenci ibu kandung. Kau tunjukkan kepada saya coba akhlak baiknya Yesus yang ada di dalam Bible-mu akhlak kepada baiknya ibu Yesus kandungnya. banyak menurut saya, pandangan saya, Mana kepercayaan buktikan? saya. Mana Saya buktikan? percaya, Buktikan, mana buktikan? Di mana Yesus pernah mengajarkan akhlak? Percaya. Di Ya, mana percaya. Yesus pernah Gitu. mengajarkan akhlak? Ana, tunjukkan. Banyak. Iya, Anda tunjukkan membaca satu Alkitab atau enggak? satu Kalau aja, Anda satu nggak aja. pernah membaca Di mana Alkitab, Yesus pernah nggak memberikan usah contoh Anda membahas berperilaku tentang baik kitab kepada orang. ibu kandung? Tunjukkan. Satu Itu aja. saja, nggak usah Anda membahas kitab orang, itu saja. Ya harus. Wah, takut kali. Kitab setan takut dibahas. Ya, Harus. Anda siapa? Harus siapa? dibahas. Harus. Bahaya kalau tidak dibahas agamamu. Bahaya. Nggak usah ngomong lah. Bahaya. Kalau Anda nggak paham, nggak Agamamu usah kalau ngomong. tidak dibahas, Ya. bahaya kalau tidak dibahas agamamu itu. Bahaya. Agamamu Aduh, harus malu deh dibahas saya. tuntas Anda supaya pernah semua manusia seperti tahu ini bahwa dipercaya agamamu pula itu lagi, bukan ya. agama Malu, dari ya. Tuhan. Semua manusia harus tahu bahwa agamamu bukan agama dari Tuhan. Paham? 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 Masih mau kau datang besok? Tuhan mana yang mengajarkan mempersembahkan? Ngomong kawan. Tuhan mana yang mengajarkan mempersembahkan manusia untuk dibunuh sebagai korban dosa? Di mana itu? Tuhan mana itu yang mengajarkan itu? Ayo. Tuhan yang mana yang mengajarkan persembahkan manusia untuk jadikan tumbal dosa-dosa? Tuhan mana? Tuhan Molok. Ada? Selain Tuhan Molok, ada nggak yang lain? Sama aku dulu tanya Juma. Gue tanya samamu, ada tidak Tuhan Elohim, Tuhannya orang Yahudi, mempersembahkan darah manusia untuk dosa? Ada nggak? Oh, biar aku jawab ya. Ya. Jadi sebenarnya Tuhan Allah sendiri yang menggantikan dosa, artinya Ini lagi Tuhan Allah sendiri. Cuma Allah sendiri yang Kau ganti Theos. Jangan kau pakai Allah, kau ganti Theos.
Jadi kau yang ngatur. Biar dengar dulu jawabanku. Enggak, kau bawa Tuhan saya. Tuhan saya sendiri katanya. Kau bawa Tuhanmu- dewa. Oh, sebentar, Theos. dengar, oke, Theos. dengar cuma ya, Theos. dengar aku jawab dulu, Mak. Dengar. Tuhanku Allah, Tuhanmu Allah, pakai O, sebab pakai Nenekmu SWT, kiper. kami Dari Allah mana kau Bapa. curi kata Allah itu? Dari mana kau curi kata Allah itu? Dari mana? Siapa pula mencuri? Kok Ya, tahu- lalu tahu dari aku mana kok kau dapatkan? Dari mana kau dapatkan kata Allah itu? Dari mana? Allah itu ya dari Alkitab. Dari mana Bibelmu ambil? Cuma ini pembahasan udah boleh Ini jangan pembahasan setan. Pembahasan Cuma, setan dengar yang cuma, ngumpet. ya, iya, Setan cuma yang itu- ngumpet. Agamamu ganti-gantian itu ngomong sarangnya. cuma. Agamamu ganti-gantian dulu itu kita. sarangnya. Agamamu itu Ya, sarangnya. Itu ajarannya itu di Sarangnya situ tuh. agamaku Nongkrongnya sarangnya setan apa, itu di Cuma? situ. Hah? Agamaku sarang setannya. Tapi Betul, agamamu ada pasti. jin cuma. Cuman ya, kau bilang agak. Ya, di mana-mana ada jin, di mana-mana ada setan, tapi ajarannya itu di agamamu. Ayo, siapa yang mengajarkan menumbalkan manusia sebagai penebus dosa? Kutanya sama dulu, Tuhan atau setan? Haha. 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 Kena kau kan? Panda, izin. Jangan dulu. Nah, Dengar, aku Bang. ngomong dulu cuma. Lesi manjuntak Yang karena mengajarkan menumbalkan Jumat, anak kalian manusia mau untuk mengadakan dosa dengan, itu siapa? Nanti Dewa gantian nanti ya. Molok Malam Bang Juma. atau Tuhan Elohim? Jawab. Ih, macam orang gila kau cuma. Yang nggak usah pakai kayak gitu kali suaranya. Tidak masalah. Pertanyaan saya, yang mengajarkan menumbalkan darah manusia Dewa Molok atau Tuhan Elohim? Jawab. Bang Kok Juma, jadi molok halo. pula? Selamat malam Bang Juma, salam kenal. Iya, Ibu Jawab dulu Karyana. itu cuma, jawab dulu itu. Jangan teriak-teriak kau orang gila gua. Ya sudah, aku jawab dulu. Yang mengajarkan Oke, mana? menumbalkan anak manusia sebagai tebus dosa, tebus kesalahan, Dewa Molok atau Elohim? Kok jadi ke Dewa Molok kau lari? Nah, lalu siapa yang mau dipersembahkan padanya darah manusia? Siapa? Persembahkan darah manusia. Siapa persembahkan Ya, darah Yesus manusia? itu kau pikir apa? Bukan manusia, Yesus itu. Dia itu 100% manusia, 100% Allah. Nah, itu manusia. Itu manusia. Nah, jadi Nah, pertanyaannya, Tuhan mana yang menginginkan darah manusia? kok menginginkan darah manusia? Dia sendiri itu Tuhan. Bodoh kali kau. Maksud lo? Maksud lo katanya, macam mana aja kau? Maksud lo Tuhanmu datang, mati gitu? Hah? Yesus memang mati. Itu Tuhan. Aku bangkit lagi. Itu Tuhan. Halo Bang Juma, halo. Boleh aku bicara sebentar? Itu Tuhan. Jangan Itu dulu, Juma. Jangan itu dulu, itu biar Tuhan. dia sabar dulu, kau. Tuhan Jangan dari lidah- mana jangan ini? lidah karet kau, Tuhan Juma. Tuhannya siapa ini yang datang kemudian mati? Cuma jangan lidah. Mohon izin Bang Juma. Tuhannya siapa yang datang mati? Tuhannya siapa? Halo. Juma, udah stop aku. Hah? Tuhannya Gantian, siapa yang gantian, datang mati? gantian. Jangan Tuhannya emosi siapa? dong. Emosi, Tuhannya jangan siapa emosi yang dong. datang mati? Bang Juma. Tuhanmu kan? Itu Juma. Halo. Siapa Tuhan itu? dari Siapa mana itu? Tuhannya para nabi nggak mungkin. Tuhan dari mana itu yang mati? izin teman-teman Kristen izin. Kanda ini gara-gara satu mualaf satu kampung datang serang Komal Bang Zuma ini. Satu kampung tuh baru kita lanjut. Lu satu kampung nah, di telapak kakiku nih ilmu si Juma ini lidah karetnya ini. Ya sekarang kutanya samamu, siapa yang minta tumbal darah manusia? Dewa Molok atau Nggak ada Eloa Elohim? Nggak ada yang minta. Nah itu Yesus di atas tiang salib apa? Mempersembahkan apa? Bodoh kali Sperma atau kau. darah? Jadi beginilah guru-guru itu ya. Iya Ih, nggak kau lah jadi guru. apa-apa. Lo orang yang Kau lah saya guru. ajarin juga Kristen pun. Coba kutanya samamu, Eloa Elohim, ya Tuhan Elohim atau Dewa Molok yang minta darah manusia sebagai tumbal penghapus dosa? Jawab. Jadi udah berapa ikan paus dapat Juma dari komal-komal kayak gini. Larinya ke situ. Anak kecil kirain berilmu. Udah, kau turun. Ada yang lebih berakal sedikit yang bisa diajak diskusi. Naikkan. Perempuan ini katanya apa? Mau ngomong apa Bu Karina? Ya, itu Karina. Wah, ngeri Saya mau sekampung. bicara. Saya mau Silakan bicara. lah ya. Sedikit saja. Begini. Lalu mah laki-laki. Ini saya lihat Itu. ini Bang Juma ini dan komplotannya bukan mencari kebenaran,
mau tinggi-tinggian rating-rating di komal-komal ini dengan memperolok-olok Tuhan orang lain. Begini Bang Juma. Loh, Boleh saya yang kasih mengolok-olok ilustrasi? kalian, Tuhanmu kau katakan mati, kau sendiri yang mengolok-olok Tuhanmu. Kok jadi saya yang mengolok-olok Tuhanmu? Kamu yang mengolok-olok Tuhanmu sendiri. Setengah manusia, setengah dewa, setengah roh. Kamu, bukan aku. Justru aku terheran-heran, kok kalian ini manusia tapi lebih rendah dari binatang. Kok kalian mengimani Tuhan kalian mati? Cupu-cupu kali kalian. Kok aku pula yang kau tuduh? Saya yang mempertahankan mustahile Tuhan kalian itu mati, mustahile. Tapi kalian tidak, kalian ngotot. Enggak loh, Tuhan kami harus mati loh. Demi dosa-dosa kami loh bang. Itu kan kamu. Makanya aku nggak percaya. Kok Tuhan mati? Mungkin maksud lo, dewa lo mati. Dewa junior mati bang. Kenapa bisa? Karena masih ada dewa senior. Oh, nah itu baru rasional. Ah ini kok Tuhan saya mati. Habis itu kau yang katakan aku yang mengolok-olok. Kau yang memperolok-olokkan Tuhanmu digantung di pohon mati untuk dosa-dosamu. Paham kau? Rating pula kau cerita. Ibu Karyana ini salam 2 jari. Duanya tuannya maksudnya. Bukan. Ah, Kalau karena kalian enggak gini kok enggak ada kerjaan ya hanya mengolok-olok orang. Gini loh Pak, saya boleh hanya kasih ilustrasi. nggak Ya. usah ilustrasi, langsung ke poin. Oke, to the point. Gini Pak, ibaratnya Bang Juma ini ya, Itu ilustrasi, Anak kelas bukan satu. poin. Itu ilustrasi. Itu ilustrasi, baratnya itu. contoh. Nah, contoh itu Contoh, nggak usah ilustrasi Bang Juma, juga. yang lain aja. Ada anak kelas 1 SD. Bagi kami Kristen begini Pak, ada anak kelas 1 SD menanyakan kepada Einstein. Einstein pencipta dari lampu ketinggian listrik. dia. Lalu dia bilang, Einstein, kamu dari mana dasarnya kamu membuat ini? Hah? Kristen kalau nggak Terus membuat dia bukan Kristen namanya. Menanya semua tentang Ilmumu itu setinggi Yang tahu apa, Einstein, hei yang tahu Kristen? kami Kristen. Ilmumu setinggi apa sementara kamu nggak pakai akal? Nggak Maka usah kau enggak, berasumsi Bang mulut-mulut Juma lucu. lebar. Ilmumu setinggi apa? menjelaskan? Kalau akalmu nggak kau pakai, percuma. Meskipun kau punya 2 mulut, tapi kalau kau nggak pakai akal, percuma kau ngomong di depan saya itu percuma. Kau sampah, paham? You sampah di mata gue, ngerti nggak? Lu gak pakai otak, kayak mana mau diskusi sama aku? Kalau kau pakai otak, mustahil kau jadi Kristen, paham? Oh Yesus bukan Kristen kok, ngapain kalian Kristen? Yesus tidak ibadah minggu kok, ngapain kau ibadah minggu? Yesus tidak menyembah Yesus kok, ngapain kau ibadah menyembah Yesus? Kau kalau punya otak, kau nggak mungkin jadi Kristen. Paham kau? Jadi nggak usah kok beranalogi. Alah, gaya-gaya lo. Kamu nggak pakai otak pun. Coba kau pakai otak sedikit, diskusi sama aku. Berani nggak? Ya, paman. Berani nggak kau pakai otak? Kalau kau pakai otak, mari kita diskusi. Kau cuma congor ngomong saja, walaupun mulutmu 2, congor. Bagi saya lu sampah. Ayo pakai akalmu, kita diskusi baik-baik. Berani? Kok nggak berani? Berani. Iya berani, ya sudah. Masuk akal nggak Tuhan itu dilahirkan oleh manusia? Ya nggak masuk akalmu, memang Tuhan nggak masuk akal. Kok jadi nggak masuk Nggak akalku? akalmu. Ah, inilah kau modal congor. Makanya aku bilang orang Kristen itu mana ada berakal kalau membahas tentang Kristen. Pasti mati akal. Masuk akal nggak Tuhan pencipta langit dan bumi masuk ke dalam perut seorang wanita keluar jadi bayi? Masuk akal nggak? Tidak. Hah? Orang gila. Udah kau turun, Memang- kau cebok sana. Mas. Kau cebok sana cebok. Kamu cebok. Kau sudah 2 hari enggak cebok-cebok sampai hari ini. Kau usah sosokan naik-naik ke sini mau nasihatin saya pakai apa sosokan hebat kau ya. Aku bilang sama kau sampah. Bagiku you sampah. Selama kau masih pakai prinsip itu you sampah bagi gue. Ngerti loh? Gue lo masih mau kau datang besok. Lu pikir Monas nggak bisa pindah ke Makassar? Enak aja. Kaki lu di atas kaki gue tuh. Satu kampung, Bang Zuma. Satu kampung ini, Bang Zuma. Ya udah naikkan ke Rata-rata atas. semua. Tapi jangan sombong ya, jangan angku ya. Kalian masih Kristen jangan sombong.
Jadi gue harus ngapain nih Gurunde? Gurunde. Guru sih. Ada Itu biasnya tadi itu biasnya. Kalian Batawinya lebay banget sih. Sorry ye. Gua heran lupa deh ya. Jadi jangan sombong lah. Diskusi kita pakai akal aja nya. Gak usah katakan saya menghujat, menghina, merendahkan. Enggak usahnya. Mari diskusi baik-baik pakai ilmu dong. Bang Suma, ya paman, kita beda ini yuk, ayo. Beda Al-Quran, surah ini, ayo. Gitu. Nggak usah kok bahas-bahas yang lain. Sok kepintaran gitu. Assalamualaikum, Mak Lampir. Udah bang, tunggu lah bang, dibilangnya aku mau lampir bang, marahin si Pandi dulu bang. Bukan aku yang bilang, Olan. Dalimun Oke, Zulkifli, Unirifa, sahabat-sahabat ada yang mau disampaikan Unirifa? Ada mau parkur, mau tidur. Tidur kok di sini. Lah 6 orang itu mana tahu tambah banyak followerku kan. Kemarin itu ibu ngatakan gini loh. Kan membahas mengenai perceraian. Makanya ibu itu salam 2 jari. Dia bilang gini. Pertanyaannya gini. Bu, apa solusinya bu? Kalau suamimu ini mengalami laka, kecelakaan lalu lintas apalah itu, terus itunya nggak berfungsi lagi. Dan sudah bertahun-tahun terus ibu masih dalam keadaan sehat walafiat. Mau tahu jawabannya atau tidak tahu nih jawabannya? Mana bang Zuma? Oh tahu. Jawabannya adalah suami saya suruh bisa pakai jari, nggak gitu. Jadi makanya dia salam 2 jari gitu. Astagfirullah. Beneran itu bang Andi? Benar, aku live kan kok. Kenapa hilang satu-satu orang-orang bang? Pental. Tadi Isko yang Kristen itu juga turun. Report. Iya, Bang Zuma keriput kena ada peringatan. Ngeri Pak. Udah, Unirifa juga keriput ini. Enggak. Gak ada. Uniripa naik. Ini tukang report ini Uniripa ini. Aduh, aku keriput Nggak juga lagi. ada. Nggak ada ya. Tapi ini loh, apa namanya? Pendeta tadi itu suruh sama Bang Zuma, Pandi mana dia? Yang mana? Pendeta yang mana nih? Yang pendeta tadi itu loh, yang pendeta yang pas Uni Tadi pendeta lagi 2. sakit itu. Tadi Oh ya, pendeta aku 2 ditelepon yang... si Olan loh. Apa? Pandi. Udah diem dulu lah Unirifa, diem dulu lah. Enggak, Bang Ardi. Ada telepon. Ya, itu Ada telepon Unirifa. Iya, tahu. Bang Ardi, itu pendeta mungkin mau dikasih naik ke sini. Silakan kalau ada teman-teman pendeta yang mau naik Ya silakan. boleh. Sambil Pendeta dicek. Pendeta tadi kemana? Kok Turun, Bang. dihilangkan? Turun. Gara-gara Ustaz Alit tidur sih ya. Yang mana sih? Yang Giel tadi ya? Ada 2 Bang Ardi. Sebelum itu Iya, ada juga kayaknya 1. tadi. Oh, yang Giel itu pendeta itu. Ada Petrus Itu apa pendeta. sih namanya? Terus apa sih namanya tadi itu 1? Oke, silakan teman-teman Kristen yang di bawah yang minimal keilmuannya setara dengan pendeta ataupun Di bawah pendeta. banyak tentara Romawi rupanya ya. Akun saya baru bangkit dari kematian, tombak lagi kayaknya. Kurang kecak. Kena lagi Gurunda. Iya, Insyaallah. itu akun utama saya. Mana dia bangkitnya nanti tanggal 37 lagi. Kenakal kalian ini. Yang 37. Banyak Doktrin itu 37 doktrin. banyak atlet lempar lembing di bawah Gurunda. Aduh ya Allah. Manusia rusak otak. Tuhan mati. Aku pilih yang naik ya. Bang, barusan aku ditelepon sama si Olan loh barusan, ya Allah. Apa katanya? Disuruh Dia bilang, ngumpul janganlah donatur. hasut-hasut. Kamu disuruh ngumpul donasi untuk laporkan dirimu gitu. Itu kan Olan. Kau suruh dia kumpul donasi di sini, habis itu laporkan dirimu. Otin juga rupanya. Si Olan bang. Giliran Olan minta tuh kakak si sumbangan, Yoga. sopan dia. Pas lagi kumpul sama temannya, wah,
paling jago, babi Ya, ngepet. ini kita sapa dulu Gurunda. Kang Jamu ini katanya ngajak diskusi sama Gurunda, betul ya? Di bawah ya? Mak, Ngorok. yang ngorok ini Pak Johan. Izin Turunkan menurunkan Bapak Pak Johan. Johan Oke. dulu. Silakan Kang Jamu tadi mengajak Bang diskusi yuk, gitu kan katanya kan. Nah, silakan Kang Jamu diskusi sama Gurunda. Dibuka mute-nya. Dibuka dulu Bang mute-nya. Salah kali ya. Diajak Bang Joma diskusi typing. Assalamualaikum Bang. Loh, Waalaikumsalam. Lo Muslim tuh. Muslim Bang. Loh, lah kok ngajak diskusi? Gimana maksudnya? Supaya dia naik. Enggak ini. Aku mau nanya ya Bang ya. Aku kan nggak begitu paham ya Bang ya. Antara menantu laki-laki dan ibu mertua nih ya Bang ya. Aduh Bang, mohon izin nih. Mohon izin sekali lagi. Ini kita kan diskusi lintas agama nih Bang. Tetapi jika Gurunda berkenan menjawab silahkan. Tapi saya hanya mengingatkan aja. Lanjut Gurunda. Diskusi lintas agama aja lah, biar nggak kemana-mana. Kalian kalau mau tanya tentang intern Islam, kan ada ustadz-ustadz tuh. Coba berdalam di situ. Ini tempat diskusi lintas agama. Ya, aku promosi dulu ya. Teman-teman yang di bawah, tolong di tap-tap layar dan juga di follow-follow ya. Di atas ada akunnya Gurunda Zuma. Bagi teman-teman yang baru bergabung, yang baru lihat diskusi lintas agama, silakan di follow-follow akunnya Gurunda Zuma di atas. Ada akunnya Ustadz Alif, ada akunnya Bang Handi, ada akun saya juga, ada akunnya Unirifa, di blokir nggak apa-apa. Jangan, ntar aku dimarahin. Ada akunnya Fandi Ahmad 04. Fandi Ahmad 04 ini di follow aja sekarang, tapi setelah tutup nanti di unfollow lagi nggak apa-apa, gitu ya. Oke, saya bercanda teman-teman. Saya suka bercanda orangnya. Mohon maaf ya. Oke, kita lanjut menyapa-nyapa. Di sini ada. Lah ini kalau Evos. bercanda nggak jadi follow-nya kalau gitu gimana sih? Oh jadi tetap jadi. Kalau follow-nya tetap jadi. Oke ya. Evos dari Kristen atau dari Muslim? Bang Evos. Udah kebuka mute-nya Bang. Silakan berbicara Bang. Evos Street. Oke, makasih. Oliver dari Islam atau dari Kristen Bang? Bang? Bang, dibuka mic-nya Bang. Oke, panggilan ketiga, panggilan terakhir. Bang Oliver, Kristen atau Islam? Oke, thank you ya Bang. Oke, naikin lagi Bang Fandi. Aku bagiannya apa? Bang Fandi bagian naikin orang. Siap. Lanjut Bang Ardin, nanti aku pilih-pilih. Ya, silakan dipilih aja. Aku nggak mau salah naikin orang, ntar dimarahin sama hostnya aku. Oh, Bang Ardin udah tahu Muslim dinaikin. Wah, kena lagi lah aku lah. Cangkrik. Susah lah Awas, milihnya mana yang ada udah sondi tuh minta naik tuh. Ya, Susah milih mana yang non muslim loh. Luhu, Kristen apa Islam? Luhu. Luhu 03. Muslim atau Kristen, Bang? Bang. Turunkan aja lah. Ya udah turunin. Kita sapa dulu. Udah sondi Islam atau Kristen? Udah sondi. Islam botol daripada si ibu ngurus Alkitab. Tengok itu sisa jega. Umroh itu tempat umroh atau tempat maksiat itu. Marah-marah dia. Belum disapa juga. Oke, saya sapa dulu ya. Bang Banci Andi. aja bisa umroh. Bang Andi, tenangkan dulu. Iya Bang Bisa Andi. banci. Iya Bang Ke Andi. tempat Allah Bang. kalian. Ya tenang dulu Bang Andi ya. Tenang dulu Urus Bang. Islam botol. Oke, Bang Andi tenang dulu di alam kubur. Tenang. Di sana tenang. Ya. Tenang di alam kubur Bang Andi ya. Jangan naik ke sini lagi. Oke, lanjut host. Assalamualaikum udah Sondi. Waalaikumsalam. Tolong yang para netizen di bawah di follow akun Udah Sondi aja ya. Yang lain gak usah. Lanjut, standby.
Oke, teman-teman, itu di follow udah Sondi ya. Maksimal 5 orang follow ya, udah ya. Maksimal 5 orang yang follow. Oke. Oke, naikin lagi. Jadilah lumayan pada nggak ada. Iya, oke. Silakan dinaikkan lagi, host. Kita akan sapa-sapa dulu. RR, Muslim atau Kristen, Bang? Loh, habis naik kok turun? Kemana? Yang naik yang Kristen dulu, teman-teman. Izin, sekali lagi izin ya. Ini 2 slot untuk Kristen ya, izin teman-teman ya. Oke, NSSS 80, Kristen atau Islam? Bang? Abang? Aduh, udah lebih berisik, nggak ada suara pula. Ya, oke, turun ya Bu, Mbak, izin ya. Oke, Tondri, Muslim atau Kristen? Tondri, panggilan kedua? Kalau musik langsung diturunkan aja Bang Ardi. Iya, Ini 98 orang ini, aduh, gimana mau dipilih? Iya, milih aja, terserah aja. Nah, yang sekiranya Kristen maksudnya. Enggak, random. Siap, random aja. Oke, Sprit. Kristen Cari apa yang namanya Asus. Ah, iya betul. Siap. Ini bukan Siap, Pak Guru, siap. Spiritus. Halo. Spirit. Bang. Aduh. Nggak nyadar dia naik. Udahlah, turunin. Bang Billy. Oh, kok malah Billy yang turun? Ini dulu. Yaudah, naik lagi. Silakan. Naikin lagi, Os. Ini Aku naikin Bang Zuma ya. Split Bang ini. Zuma. Ngapain nih dinaikin? Bang Zuma ini. Bukan. Bukan ini. Ya kan? Bukan itu. Aduh, banyak kali, Bah. Itu bukan Bang Zuma tuh, teman-teman. Ya Allah. Bang Zuma kan di sini. Penghujat itu nyamar-nyamar Bang Zuma, dia cari followers aja. Gitu loh. Jangan dinaikin, host. Kalau bisa dilipat-lipat ya teman-teman akun-akun kayak gitu ya. Tanya dong yang mau up Kristen apa Islam, Bang? Kalau Kristen silakan, kalau Islam mohon izin dibawa dulu ya, Bang. Izin naik boleh kalau Kristen, Bang Hasna. Bang Hasna Kristen apa Islam? Coba ketik di bawah. Bang Ardi. Ya. Mungkin bisa bantu dibatalkan dulu permintaan naik ini. Ada 100 orang ini, sulit kali Bang Ardi. Inilah aku batalkan satu-satu ya. Yang namanya Islam aja, Undiriva yang namanya Islam aja. Bang John aku turunin, Putu Gelar aku turunin, di KMS aku turunin, Mauza aku turunin, Hendra Omar aku turunin, Nggak usah disebut satu-satu kali. Si Kuruyo aku turunin. Iya biar tahu mereka, jadi mereka nggak naik lagi. Ardi, Diva. Ganas juga saya sekarang di Komal ini ya. Belum satu 5 menit udah di Komal. Turunin Sondi deh. Anjir ya Allah, tega banget loro netizen. Sekali-kali naik di Komal dan tadi turunin. Gimana nih Ustaz Alif? Allah ya Tuhanku. Kok kejam kali. Gurunda. Gimana ini kok kejam kali? Ambil jepitan jemuran. Baru dalam 5 menit udah disuruh turunin aku. Gimana itu Gurunda? Jepitan jemuran, ambil jepit bibirnya. Oke, kita sapa dulu ya. Tak ada. Halo, tak ada. Ada orangnya nggak? Ada. Kristen atau Islam? Kristen. Oke, mau berdiskusi dengan guru kami ya. Tentang apa tuh Bang? Oke, silakan Gurunda. Tafadhol. Tentang apa? Tentang apa, Bang? Halo Bang.
Aku yang noise. Kayaknya suara ini Gurunda, apa namanya, sinyal gitu Gurunda. Gitu ya. Halo? Tapi sekarang aman sekarang. Ya silakan. Ya, maksudnya gimana itu, Pak? Mau tentang apa nih diskusinya? Yang mengotori itu suci kalian itu Pak Allah tadi itu maksiat. Duh, udah emosi baru naik Bang Adi. Sabar dulu Bang. Sabar dong. Jangan sabar emosi dong. Bang. Kalian lagi kotor itu tempat Allah kalian itu. Udahlah kau ke neraka aja lah. Silakan Bang, tak ada. Apa yang mau dibahas dengan Gurunda kami? Silakan. Enggak, saya mau bertanya, apa sih keuntungan untuk memperdebatkan ini? Supaya umat Islam itu paham bahwa agama Kristen itu bukan ajaran dari pencipta langit dan bumi, dan supaya umat Islam paham bahwa Kristen itu menyembah makhluk halus. Kristen menyembah makhluk halus. Yes. Islam agama enggak, Pak? Kenapa? Islam agama enggak, Bang? Islam agama, aturan Kristen yang agama membuat Kristen juga agama. Buddha agama enggak? Agama. Hindu agama enggak? Agama, kan? Agama. Jadi Terus? di dalam Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa ada perdebatan agama? Karena agama Kristen itu mengajarkan orang lain untuk menjadi Kristen dengan cara-cara tipuan. Oh. Itu mungkin yang abang lihat mungkin oknum-oknum saja. Oh, bukan oknum Kan lagi. itu. Bukan oknum, STT-NIAS buktinya, lembaga pendidikan. Kristen menipu orang Kristen dengan memutarbalikkan ajaran Islam. Itu kan yang Lembaga Bible baru-baru Indonesia. viral, Bang. Itu kan yang Lembaga baru-baru Bible viral. Indonesia, Lembaga Bible Indonesia melakukan tipuan-tipuan kepada orang Indonesia dengan cara melakukan terjemahan dengan mengambil istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam Bible. Tegas, jelas, singkat. Oke. Terus maksudnya agama Kristen yang selalu disalahkan gitu, Pak ya? Loh, bukan disalahkan, memang udah salah dari sananya. Dari mana? Ya dari sananya, Kristen itu udah salah. Memang dia lahir dari kesalahan. Oh, Kristen lahir dari kesalahan ya? Yes, salah sembah, salah Tuhan, salah kitab. Salah Tuhan. Tuhannya? Yes. Tuhan salah Tuhannya gimana? Tuhan pencipta langit dan bumi pernah mati nggak menurut Yesus? Tapi kan dia bangkit lagi, Pak. Hah? Tapi kan dia bangkit lagi. Maksudnya bangkit ini bangkit apa? Tuhan mati bangkit gitu maksudnya? Tuhan Yesus. pernah mengalami kematian gitu. Iyalah. Kan Nah, udah itulah ada yang nih, saya kan. katakan salah sembah. Di mana? Kenapa Di mana? salah sembah? Di mana diajarkan pencipta langit dan bumi itu pernah mati? Itu di mana? Nabi mana yang mengajarkan itu? Nabi siapa? Itu kan di dalam Islam, di dalam ajaran Islam, Pak. Itu kan udah diajar. Saya tanya, Nabi mana yang mengajarkan pencipta langit dan bumi ini pernah mati? Di Injil kan udah ada loh. Ngapain Ya lagi itu ditanya yang saya lagi? tanya, Nabi siapa yang ngajarin itu? Tapi abang Injil tahu, artinya abang kan ngerti juga. Ya makanya aku tanya, Nabi siapa, Nabi mana yang mengajarkan pencipta langit dan bumi mati? Itulah nubuatannya harus dilengkapi. Nubuatan berbicara mengenai nubuatan kepada Yesus. Kalau Anda berbicara perjanjian baru, nubuatan untuk Yesus itu tertulis dalam Yohanes 11. Nubuatan Yesus harus mati demi untuk bangsa Yahudi agar bangsa Romawi tidak merampas tempat suci dan bangsa orang-orang Yahudi. Tuh. Itu kan pengetahuan abang cuma kan? Itu di dalam Bible tertulis. Mau kayak mana? Saya nggak bisa ngarang. Saya bukan penulis Bible yang bisa ngarang. Saya membaca sesuai dengan apa yang mereka tulis.
Yohanes 11:45 sampai nomor 57 jelas. Yesus dinubuatkan mati untuk membebaskan bangsa Romawi, membebaskan bangsa Yahudi dari tekanan bangsa Romawi. Itu jelas. Tujuan Yesus dibunuh. Lahir Kristen beberapa puluh tahun, ratus tahun kemudian membuat konsep Yesus mati untuk dosa Kristen. Mereka buat-buat sendiri data itu. Siapa di antara penulis Bible itu yang nabi? Lukas, Markus, Matius, Yohanes, yang mana yang nabi di antara mereka? Ada? Nggak ada. Tulisannya firman Tuhan? Bukan. Mereka menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Surat pribadinya itu, kitab mereka. Makanya saya bertanya, nabi mana yang mengajarkan pencipta langit dan bumi mati dibunuh manusia? Ada. Jadi intinya agama Kristen salah. Ya dari awalnya memang salah. Itu dalam pemikiran Bang Juma. Atau Itu dalam pemikiran itu fakta. Itu fakta. Sekarang Yesus pernah mengajarkan agama Kristen enggak? Aku tanya sama abang mengikuti di dalam Al-Quran yang baik atau yang jahatnya? Yang baik atau yang jahatnya? Emang ada yang jahat dalam Al-Quran? Aku tanya, kan saya bertanya kan? Ya. Di dalam kutipan Al-Quran pun ada, kan gitu? Iya, yang mana itu? Yang Anda maksud? Maksudnya Bang, di dalam setiap perkataan manusia itu kan pasti kan ada yang benar, ada yang salahnya, kan gitu? Iya, kalau manusia. Tapi kalau Tuhan? Al-Quran ataupun Injil, itu semua kan ditulis itu. Dari tangan manusia. Iya. Terus Al-Quran sumbernya kan ada. Al-Quran sumbernya Nabi Muhammad. Nah, dan setelah meninggal, Bible Anda sumbernya dari mana? Ya dari muridnya lah. Makanya ada nggak Bible Anda berasal dari Yesus? Ada nggak? Itu kan udah tersurat, udah tersurat itu semua tuh Bang. Yang saya tanya, ada nggak dari Yesus? Kalau dia sendiri yang nulis, bukan masalah. Yang nulis. Ada nggak dari Yesus? Ada. Coba, yang mana di antaranya? Pembaptisan dia lah, makanya dia bisa membuatkan pembuatan algar terlengkap. Kalau pembaptisan itu mah orang juga tahu. Yang saya maksud ini kitab Anda. Ada nggak dari Yesus kitab Anda itu? Itu memang dari ajaran dia lah, makanya ditulis dari... Di mana Yesus pernah menyentuh buku-buku Anda yang Anda jadikan sebagai panduan dalam agama Kristen? Di mana Yesus pernah menyentuh ajaran tentang buku-buku itu? Pernah Yesus mengajarkan buku-buku itu? Gini loh Bang, aku pun masuk ke room Abang, aku cuman mau mengatakan jangan lagi ada perdebatan hujat menghujat, kan nggak enak. Kita kan satu Indonesia kan gitu, bineka Ya tunggal sudah, ika, kan gitu. kalau begitu berhenti jadi Kristen kalau kalian tidak mau menghujat. Karena agama kalian itulah yang menghujat Tuhannya sendiri. Kita ini Gimana punya sudah? keyakinan masing-masing loh. Ya Anda mengatakan barusan. Anda mengatakan barusan hentikan menghujat. Kalau begitu hentikan menjadi Kristen. Karena Kristen itu lahir dari hasil hujatan. Kenapa hasil dari hujatan? Loh. Saya nggak pernah menghujat loh. Bukan Anda, tapi agama Anda ini lahir dari hujatan. Agama mana? Agama Kristen. Aku Kristen, tapi aku nggak pernah mengajak, nggak pernah aku dengar. Agama Anda ini lahir hasil dari hujatan kepada Tuhan, hujatan kepada firman Tuhan, hujatan kepada utusan Tuhan. Tanpa hujatan ini agama Anda nggak ada. Hujatan gimana? Bagian dari mana abang bilang hujatan? Saya kasih satu contoh. Anda tadi mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi datang ke bumi mati dibunuh oleh manusia, betul? Oke, terus? Ada nggak itu diajarkan para nabi? Nggak ada kan?
Siapa? Nabi mana yang mengajar? Nabi mana yang mengajarkan Tuhannya datang ke bumi mati dibunuh oleh manusia? Menyelamatkan manusia. Dan Nabi mana? Yang kutanya dulu, Nabi itu wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Nabi mana yang mengajarkan Tuhannya datang ke bumi mati dibunuh oleh manusia? Enggak ada kan? Hanya agama Anda. Dan itu adalah penghujatan kepada pencipta. Agama Anda hasil dari sana. Memang seperti itu dibikin. Nah, itulah makanya aku bilang hujatan itu nggak bisa dihilangkan selama masih ada Kristen. Itu bukan hujatan. Tuhan datang mati dibunuh manusia itu bukan hujatan. Kan itu memang udah kenyataannya seperti itu. Apa mungkin dikarang? Di mana ada kenyataan pencipta langit dan bumi dibunuh? Itu kan keyakinan, itu kan keyakinan kami, Bang. Itulah yang saya katakan barusan. Hujatan bisa dihilangkan kalau agama Anda sudah dihilangkan, karena agama Anda itu lahir dari hujatan. Masa Anda nggak paham? Kenapa hanya agama Kristen yang selalu dihujat? Hindu, Buddha nggak ada. Kenapa? Ada nggak mereka menghujat kemudian nabi-nabi datang ke muka bumi ini mati dibunuh oleh manusia untuk menjadi Tuhan? Ada nggak? Itu kan ajaran Kristen, Bang. Nah, justru itulah saudaraku. Anda bertanya, kenapa sih harus ada hujat-hujatan lu? Kalau nggak mau hujat-hujatan, hilangkan agama Anda. Karena agama Anda itu karena agama Anda berdiri di atas hujatan kepada Tuhan, kepada kitab suci, kepada para nabi. Kepada Tuhan, Tuhan mana, Bang? Kami kan menyembah Tuhan Yesus. Nah, itu dia. Kalau cuman menyembah Tuhan Yesus silakan aja, tapi faktanya yang Anda imani adalah Tuhan pencipta langit dan bumi turun menjadi manusia, mati dibunuh oleh manusia. Betul? Itu kan keyakinan kami. Gimana mereka? Justru itulah yang saya katakan, kalau mau hilang hujatan di atas muka bumi ini, hilangkan agama Anda. Terus kalau nanti suatu orang menghujat agama Anda, gimana, Bang? Agama Anda itu kan sudah kubilang, agama Anda itu menghujat Tuhan, Bang, kalau menghujat selalu kitab suci. Kalau selalu mengkoreksi agama seseorang, pasti kan ada hujatan. Semua. Gimana ceritanya ini? Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang mengajarkan Tuhannya mati terkutuk di atas pohon itu cuma agama Anda. Sadar nggak sih? Bang, maksud saya loh, Bang. Mau gimana pun itu kan agama kami, dan kami nggak pernah berperangan dengan agama yang lain ataupun sesama kami agama Kristen. Bagus. Anda dimenangkan. Anda dimenangkan dengan kondisi itu. Sekarang permasalahannya agama yang mengajarkan Tuhannya mati terkutuk di atas tiang salib, apakah jujur dalam penyampaiannya kepada orang, pada manusia, kepada jemaatnya? Nggak mungkin ditutupin, Bang. Sedangkan bangkai sudah ditutupin, tetap tercium juga baunya kan. Begini. Kalau memang udah seperti itu jalan ceritanya, nggak perlu lagi dijelaskan, karena memang seperti itu, Bang. Itu keyakinan kami loh. Oke, dengar dulu, saya sampaikan sama Suma. Suma jangan katakan bahwa kami menghujat Sang Pencipta itu adalah Tuhan, ya. Sang Pencipta kami itu Bapa, Suma. Bapak Yesus, Bapak Pencipta.